Jawab perbedaan itu, jawab pendapat itu dengan keilmuan, jangan dengan kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wayakio. Teman-teman, saudara-saudara saya sebangsa setanah air yang saya cintai, yang saya hormati, lagi-lagi viral Gus Arya, Mas Gus Arya ya, saudaraku. Mas Gus Arya ini dalam konteks kemarin mereaksi konten di kanal YouTube-nya Dr. Joshua. Isi kontennya itu perdebatan Bapak Egy Sujana dan Habib Zen Kribo. Ya, buat saudaraku Gus Arya, ketika ada sesuatu hal yang kurang pantas diucapkan oleh seseorang ataupun dirasa tidak bagus untuk diungkapkan di kata-kata kasar, kata-kata maaf anjing, sebaiknya kita pun mengingatkannya dengan santun pula. Substansinya harus dapat. Ketika kita mengoreksi seseorang yang dianggap keliru, kita tuju aja orang tersebut, jangan kita melebar ke hal yang sifatnya umum ataupun ke ranah keyakinan, apalagi pada sesembahan satu kaum ataupun satu agama tertentu. Dalam hal ini saya tidak sedang membela siapapun, tidak sedang membela Egy Sujana, Habib Zen Kribo ataupun Gus Arya. Saya sebagai rakyat, ini pandangan saya pribadi, saya sangat sedih ya melihat beberapa orang atau yang berbicara kasar, dirasa menurut saya pribadi itu memang kurang pantas. Karena kenapa? Ketika di media sosial itu kan sifatnya publik, umum, siapapun bisa melihatnya, pun orang-orang yang berpikiran pendek, mudah emosional, mudah tersulut, ini akan menimbulkan kekisruhan. Hati-hati kita berbicara, kita berpendapat, bebas berpendapat, bukan berarti kebebasan itu tidak dengan aturan. Kebebasan itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang ataupun golongan ataupun kaum yang lain. Seperti itu, Mas Gus Arya. Ya, ini kan awalnya dari perdebatan antara Bapak Egy Sujana dan Habib Zen Kribo. Saya melihat perdebatan itu, saya melihat waktu itu ketika Habib Zen Kribo mau menjelaskan Asmaul Husna ya, dan Trinitas. Dan sebetulnya harapan saya pada waktu itu kepada yang terhormat guru saya, Bapak Egy Sujana, kenapa tidak membiarkan Habib Zen Kribo memaparkan dulu sudut pandangnya, lalu bisa di counter dengan keilmuan Bapak Egy Sujana. Jadi di situ ada perdebatan yang elegan, ilmiah ya,
fakta dengan fakta, data dengan data, ilmu dengan ilmu, dalil dengan dalil, tafsir dengan tafsir. Perlihatkan, pertontonkan kepada masyarakat kedewasaan itu. Di awal-awal Bapak Egy Sujana sangat bagus, punten. Bapak Egy Sujana menjadi pembicara yang baik sekaligus menjadi pendengar yang baik, tapi ketika di momen tertentu itu Bapak Egy Sujana tidak mungkin terpancing atau gimana ya, saya nggak ngerti juga, tidak mempersilahkan Bapak Habib Zain Kribo itu menjelaskan, memaparkan sudut pandangnya seperti apa. Padahal saya menunggu apa nih yang dimaksud, apa yang mau dikatakan, apa yang mau dipaparkan oleh Habib Zain Kribo itu tentang Asmaul Husna itu. Tapi karena situasinya seperti itu dan tidak terkendali, sampai mengeluarkan kata-kata punten, saya rasa memang kurang pantas. Kalau menurut saya pribadi, itu kan di balik layar itu tidak terlihat di kamera juga apa yang terjadi di belakang. Seperti itu, entah apa yang terjadi. Teringat satu ayat dari guru saya, adik saya itu guru saya selalu bertanya pada beliau seperti apa, karena beliau punya kapasitas untuk itu, untuk saya jadikan narasumber. Saya bertanya tentang ayat ataupun hadis. Kalau saya kan cuman ya anak jalanan lah, jauh dengan kebaikan pun ya mungkin insya Allah sedang berusaha seperti itu. Punten, maaf, ini bukan maksud menggurui, bukan, nauzubillah min dzalik, bukan maksud menggurui secara keilmuan jauh bumi dan langit. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak dalam kapasitas untuk menggurui. Ilmu saya sangat dangkal. Ini saya hanya mau mempertanyakan ayat surah An-Nisa ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah. Di sini Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi di situ ada pengecualian ya, mungkin dispensasi. Ketika kita mendapatkan dispensasi atau dibolehkan berbicara kasar, itu pun saat kita teraniaya, saat kita dizolimi. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Jadi saya berpikir bahwasannya Allah mengetahui sifat ciptaannya. Ada yang kuat dan tidak ada yang kuat ketika dianiaya. Di dalam ayat ini bukan berarti kita diwajibkan untuk mengeluarkan kata-kata kasar, hanya dispensasi pengecualian. Ketika kita dianiaya tapi kita masih bisa sabar dan tidak mengeluarkan kata-kata kasar, subhanallah, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jadi Allah sangat tahu orang yang teraniaya, orang yang dianiaya.
seperti itu. Jadi dalam hal ini pada Gus Arya, pada Bapak Egy Sujana, kepada Habib Zain Kribo, tolong saya mohon hentikan kata-kata yang punten sedikit dirasa kurang pantas kalau menurut saya pribadi. Saya kok di sini jadi takut ya. Kalau mau berkata ke sebelah sini, saya takut dikatain cebong. Saya mau berkata ke sebelah sini, takut dikatain kadrun. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Saya sedih mendengar kata-kata kedua kata itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya nggak kenal kedua belah pihak. Cuman ini hanya jeritan hati saya. Saya mohon pertontonkan hal-hal yang lebih elegan, lebih bermartabat. Redam emosi, sedikit redam emosi. Temperamen kita, egois kita. Bukankah kita semua, bapak-bapak semua membicarakan tentang kebenaran? Haruskah seperti itu? Apakah jalan satu-satunya menegakkan kebenaran dengan sesuatu yang kasar, sipis, pacem, parabellum? Kalau menginginkan perdamaian, siap untuk berperang, apakah itu masuk atau kompatibel digunakan hari ini, apa di prinsip seperti itu dipakai saat ini? Coba dikaji lagi, ditelaah lagi. Saya pun bingung, saya jadi bingung. Mungkin kebingungan ini di luar sana mungkin ada juga orang-orang seperti saya yang bingung antara kedua belah pihak. Sudah terkotakkan, semua saling saut menyaut dengan kata-kata kasar. Saya orang kampung berharap ketika melihat perdebatan, perbedaan pendapat, utarakan dengan santun, jawab dengan keilmuan. Terkadang saya suka melihat ataupun mendengar ketika ada orang berpendapat ataupun kita menyanggah pendapatnya bukan dengan keilmuannya, tapi menyerang secara pribadi. Menurut saya itu kurang elegan, gak nyambung. Bagaimana kita ataupun bapak-bapak bisa mewariskan kecerdasan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita? Bukankah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa? Subhanallah. Mari saudara-saudaraku semua, ketika kita ataupun ketika kita berbeda pendapat, kita utarakan, kita menjadi pembicara yang baik sekaligus bisa menjadi pendengar yang baik. Ketika ada orang yang berpendapat beda, kita jawab dengan penuh martabat, dengan ilmiah, sesuatu yang bisa terlihat elegan, terlihat tingkat intelijensinya, kecerdasannya. Di situ pembuktian masyarakat akan menilai siapa yang benar-benar berilmu dan siapa yang hanya tong kosong, nyaring bunyinya. Fakta
hadapkan dengan fakta, data lawan dengan data, dalil dengan dalil, tafsir dengan tafsir. Redam emosi. Allah menciptakan perbedaan supaya kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah berkata baik itu juga kebaikan? Ketika ada orang berbeda pendapat, tidak dijawab dengan cacian, makian, apalagi menyangkut ke hal yang sangat pribadi, saya rasa itu nggak nyambung. Di mana letak kecerdasannya seperti itu? Apalagi ditanggapi dengan emosional. Misalkan saya punya pendapat ataupun teori 1 ditambah 1 sama dengan 3, saya langsung diserang dengan cacian dan makian. Lalu yang tidak sependapat dengan saya, siapa sih itu? Anak siapa sih itu? Orang tuanya siapa sih itu? Kan nggak nyambung. Ketika dirasa beda pendapatnya, ya counter dengan pendapat lagi dengan keilmuan. Kamu salah, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Jelaskan kenapa 2, kenapa menjadi 3 itu salah. Jelaskan secara ilmiah, secara runtut. Ketika berbeda pendapat dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian, saya sebagai rakyat bingung. Semua berkata, semua demi kebenaran, tapi yang dipertontonkan apa? Rakyat sedang susah. Bantu rakyat berpikir. Jangan wariskan kepada generasi penerus kita hal-hal yang dirasa kurang pantas. Ya, kalau permusuhan ini hanya berhenti di generasi kita, alhamdulillah. Coba kalau berlanjut, kita wariskan kepada generasi-generasi di bawah kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Bukan seperti ini. Apa yang akan terjadi di negeri ini? Allahu Akbar. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Kali lagi saya mohon maaf. Saya bukan ahli agama, saya bukan ulama, saya bukan ustadz. Saya hanya rakyat biasa yang bermimpi tentang perdamaian di negeri ini. Semoga mimpi itu terwujud setelah saya bangun dari tidur. Saya terkadang berhayal, semoga kejadian apa yang terjadi hari-hari ini hanya mimpi. Ketika esok hari saya bangun, itu sebenarnya tidak terjadi. Kata-kata anjing, bajingan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah hanya dengan cara itu? Tidak bisa dengan cara lain. Apakah hanya dengan satu cara? Ketika kita menghadapi masalah, apakah hanya dengan satu cara? Terkadang kita niat baik, saya rasa semua punya niat baik, hanya sudut pandang yang berbeda. Cuman terkadang apa mungkin hilap dilakukan dengan cara-cara yang kurang baik. Sekali lagi saya mohon maaf kepada yang terhormat Bapak saya, guru saya, Bapak Profesor Egy Sujana, Bapak Habib Zen Kribo, dan Gus Arya. Saya mohon maaf, bukan maksud saya menggurui. Ini hanya curhatan, ungkapan perasaan sanubari saya. Saya sedih melihat keadaan hari-hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak yang terhormat. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kita semua saudara, saudara sebangsa setanah air. Ayo kita bersatu, kita rukun, damai. Adapun percikan-percikan kecil itu anggap fenomena kehidupan, tidak melebar,
sudah jadi besar. Saya berharap kita semua bisa punya jiwa besar. Jangan hanya kita melihat sekarang, hari ini untuk kita, tapi kita lihat generasi yang akan datang, generasi penerus bangsa ini. Mari semuanya kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tutur kata dan perilaku kita. Perbedaan itu wajar, jawab perbedaan itu, jawab pendapat itu dengan keilmuan, jangan dengan kebencian. Hanya itu dari saya, harapan saya sebagai rakyat kecil, orang kampung. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayah kieu.